Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang depan jangan pules ya, ada kamera ini nyorot loh. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah, uhjur aqranas su'i waqta'il mawaddata bainaka wa bainahum wa wasilha bainaka wa bainas solihina. Udah tuh, paham udah? Apa genjon? Uhjur aqranas su'i, tinggalin teman-teman yang buruk. Yang buruk ya, bukan yang jelek. Kalau yang jelek banyak. Tinggalin teman-teman yang buruk, yang sekiranya kalau kita ngaji mau berangkat diajakin ngopi, udah sini ngopi aja sama gua gitu. Yang bangsanya begitu kita lagi puasa dia makan depan kita, abangnya deh. Yang bangsanya kita mau berangkat taraweh diajak ngobrol. Pokoknya teman-teman yang sekiranya menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, itu teman-teman yang buruk. Uhjur aqranas su'i, tinggalin. Kalau uhjur itu bahasa katanya hajaro, hijrah. Tinggalin teman-teman yang buruk. Apalagi kalau pakai hajaro yang artinya pakai marah mah, pokoknya udah marah lah sama teman-teman yang buruk. Kan begitu saja. Hajaro bisa diartiin hijrah, bisa diartiin marah. Man hajaro gitu, siapa yang marah sama saudaranya 3 hari berturut-turut, lebih dari 3 hari kan begitu. Hajaro bahasanya. Tinggalin teman-teman yang buruk. Kalau diartin yang jelek repot ini. Tinggalin teman-teman yang jelek. Saya kagak boleh buat temen sama Bang Tony, Mamang Kenjon. Canda Bang Kenjon, canda. Pokoknya teman-teman yang sekiranya bikin kita males buat ibadah, atau teman-teman yang menghalangi kita untuk beribadah, itu tinggalin jauh-jauh. Tinggalin jauh-jauh teman yang kayak begitu. Ya, perhatiin aja dah. Kita periksa siapa kira-kira teman kita yang suka begitu. Atau jangan-jangan kitanya yang begitu. Orang mau ngaji kita haru-haruin, udah sini aja sama gua. Tinggalin teman-teman yang buruk. Waqta'il mawaddata bainaka wa bainahum, putuskan hubungan antara dirimu dengannya, dengan mereka. Putuskan hubungan antara dirimu dan mereka.
Asal katanya mawaddah, kasih sayang. Putuskan jalinan kasih sayang antara kita dengan teman-teman yang buruk. Gimana Pak Rahmat? Jelas tuh ya? Siang-siang teman kita pakai ngajakin kita ke warteg, itu putusin tuh hubungan sama dia yang kayak begitu. Hah? Dibayarin. Oh mantap. Putuskan hubungan antara dirimu dengan mereka. Wa wasilha bainaka wa bainas solihina, dan sambungkan kasih sayangmu dengan anaknya Buya Soleh. Sambungkan kasih sayangmu, hubunganmu dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Udah tuh. Kalau dalam kitab Ihya nanti ada keterangannya, juga di hadis juga sering disebutin tuh. Teman yang baik adalah yang pertama, ketika kita lupa kepada Allah, dia mengingatkan. Itu teman yang baik. Yang kedua, ketika kita sudah ingat kepada Allah, dia menolong kita untuk melakukan perintah Allah. Itu dua tuh kriterianya teman yang baik. Teman yang baik yaitu pertama, kalau kita lupa diingetin, kita udah inget dibantuin, ditolongin. Kalau teman yang buruk sebaliknya, kita lupa nggak diingetin, kalaupun kita inget kagak ditolongin, kagak dibantuin. Itu teman yang buruk. Apa Bang Mantap? Kita lagi lupa sama Allah, belum sholat, teman kita ngingetin, udah jam segini lu udah sholat belum? Udahnya inget, ditolongin, ayo dah gua anterin ke masjid gitu. Itu teman yang baik. Lu udah bayar zakat belum? Belum. Ya udah nih, duitnya 100 sono bayar zakat gitu. Resep begitu mah ya. Lu udah sahur belum? Belum. Ya udah nih, duit nih 50 beli nasi gitu. Itu namanya udah inget ditolongin gitu. Lu nggak kerja itu kan perintah Allah buat nafkahin keluarga. Nih gue cariin kerjaannya, ayo ngikut gua nyok kerja gitu. Itu namanya teman yang baik begitu. Kita lupa diingetin, udah inget ditolongin, dibantuin. Lu nggak ngaji nyok, ayo ngikut sama gua bonceng begitu. Itu namanya teman yang baik. Kita lupa diingetin, udah inget ditolongin. Kalau teman yang buruk, kita lupa nggak diingetin, kita inget malah kagak ditolongin. Tadi tuh, udah sini aja Pak, sama gua ngopi aja udah. Ngaji mau besok-besok ada lagi gitu. Apa Bang Farhan? Itu biasanya lagunya Ustaz Badrun, Ustaz Taufik begitu. Udah. Pokoknya lebih selektif lagi dalam nyari temen, lebih selektif lagi. Kalau emang temen itu ngajak kita buat kebaikan, temenin. Kalau kiranya orang itu malah ngajak kita kepada keburukan, jauhin, tinggalin. Kalau gara-gara berteman sama dia kita makin jauh dari Allah, tinggalin.
Kalau dengan berteman sama dia kita makin deket sama Allah, temenin, deketin, jalin hubungan yang erat. Uhjur aqronas su'i waqta'il mawaddata bainaka wa bainahu wa wasilha bainaka wa bainas sholihin. Uhjuril qoriba minka idza kana min aqronis su'i wa wasilil ba'ida minka idza kana min aqronil khair. Uhjuril qoriba minka, tinggalin orang yang dekat darimu. Idza kana min aqronis su'i, jika dia termasuk temen yang buruk. Biar kata deket banget rumahnya sama kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, tapi kalau dia ngajakin yang kagak bener, termasuk orang yang buruk, termasuk temen yang buruk, jangan ditemenin meskipun deket banget rumahnya. Atau tadi dah, meskipun tetanggaan sama kita. Apa? Karena emporok itu termasuk orang yang buruk, meskipun dekat banget kita kagak temenin. Apa tuh? Ya biar kata deket banget. Uhjuril qoriba minka, tinggalkan orang yang sangat dekat denganmu, darimu, apabila dia tergolong termasuk orang yang buruk, teman-teman yang buruk, tinggalin. Biar kata deket banget rumahnya. Hah? Tinggalin. Biar kata rumah saya deket banget sama Bang Andi, karena dia kawan yang buruk, saya tinggalin. Semua itu, mau itu orang lain, mau itu saudara, mau itu keluarga, kalau emang dia termasuk temen yang buruk, tinggalin. Tapi bukan berarti musuhan ya, musuhan, bukan berarti musuhan, bukan. Cuma kagak akrab doang. Kayak Bang Tony sama Kong Joman kan begitu, kagak akrab. Contoh. Ya biar kata deket banget, kalau dia teman yang buruk, jauhin, tinggalin. Wa wasilil ba'ida minka, dan sambungkan hubungan dengan orang yang jauh darimu. Idza kana min aqronil khairi, apabila dia termasuk orang teman-teman yang baik. Apabila dia termasuk teman-teman yang baik. Nah, makanya teman saya jauh-jauh dari Jati Bening, dari Lampiri, dari Rawalumbu, dari Pengasinan, dari Bogor, dari Cikunir, jauh-jauh teman saya. Hah? Dari Ramat ada. Hah? Kongo Joman? Ya teman saya itu. Dari Rawa Bebek. Oh, jauh-jauh dah teman saya. Dari Tarumajaya, dari Jati Kramat seberang sono ada. Jati Kramat sini juga banyak. Pokoknya kalau jauh, meskipun jauh, kalau dia termasuk orang teman-teman yang baik, sambungin hubungan dengan mereka meskipun jauh-jauh. Apa Bang guys? Pondok Kopi belum disebut, Pondok Kopi. Pondok Kopi Om Bintara belum disebut. Jadi begitu ya. Kalau dia tergolong kawan-kawan yang buruk meskipun deket banget,
kita jauhin. Tapi kalau dia termasuk teman-teman yang baik, meskipun jauh rumahnya, sambungin hubungan kita dengan mereka. Artinya tadi, dalam milih teman, namanya kita ini pengen berjalan menuju Allah, teman itu penting. Agar semangat kita untuk mendekat kepada Allah, semangat kita untuk beribadah kepada Allah tetap terjaga, bisa muncul. Makanya pilih teman-teman yang baik biar kita ke bawah. Kan begitu istilahnya ya. Kita berteman sama tukang minyak wangi, kita kebagian wanginya. Kita berteman sama tukang arang, kebagian cemongnya gitu. Biar kata jauh, karena dia termasuk teman yang baik, kita deketin, kita jalin hubungan yang erat. Meskipun deket banget, karena dia tidak termasuk teman yang baik, tergolongnya teman yang buruk, kita jauhin. Gitu. Tadi ya, kalau teman yang baik ngajak kita beribadah, ngajak kita memperbaiki diri, ngajak kita untuk mendekat kepada Allah. Kalau teman yang buruk malah bikin kita jauh dari Allah. Makanya pilih-pilih lagi kalau milih teman. Begitu Bang Sapik. Jangan terlalu dekat sama Bang Koni gitu. Canda. Termarah lagi. Udah tuh. Wa wasil al-ba'ida minka idza kana min aqronil khair. Sambungkan hubungan dengan orang yang jauh darimu apabila dia termasuk kawan-kawan yang baik. Kullu man wadattahu soro bainaka wa bainahu qorobatan. Setiap orang yang kamu menjalin hubungan dengannya, kullu man wadattahu, semua orang, setiap orang yang kamu jalin hubungan dengannya, soro wa bainaka wa bainahu qorobatun, maka jadinya kamu berkerabat dengannya. Berkerabat dengannya. Fanzur liman tawadada, maka perhatikanlah kepada siapa kamu menjalin hubungan. Jangan sampai kita menjalin hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang tidak baik. Bahkan sampai jangankan kita, anak Nabi aja, anak Nabi, waktu Nabi Nuh di atas kapal, dia geroin anaknya yang lari ke gunung. Nabi Nuh mohon kepada Allah, ya Allah, Engkau janji bahwa Engkau akan menyelamatkan keluarga saya. Engkau berjanji bahwa Engkau akan menyelamatkan keluarga saya. Tapi jawaban Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Ya Nuh, wahai Nuh, dia itu bukan keluargamu karena dia melakukan perbuatan yang tidak soleh, karena perbuatannya tidak baik. Jadi ahlul bait itu, hubungan kekeluargaan itu terciptanya kalau dilandaskan, didasarkan dengan ketakwaan. Meskipun dia anak biologisnya, kalau perbuatannya tidak baik, itu innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu wahai Nuh, karena dia perbuatannya tidak baik. Apa Bang Mak? Tapi kalau meskipun dia bukan, nggak ada hubungan darah, karena perbuatannya perbuatan yang baik, dia termasuk keluarga. Kayak dalam keterangan kitab Mirqatus Su'udi Tasdik itu ada keterangannya.
ahlul bait huwa kullu taqiyyin. Yang namanya ahlul bait itu semua orang yang bertakwa. Sampai Rasul bilang Salman min ahli baitin. Salman itu termasuk ahlul bait karena perbuatannya perbuatan baik. Meskipun Salman Al-Farisi nggak ada hubungan darah dengan Rasul, maka Rasul bilang begitu, Salman min ahli baitin. Salman itu termasuk ahlul bait karena perbuatannya baik. Nah, jangan sampai kita menjalin hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang tidak baik. Engkau lagi biasanya kalau teman kita kurang baik, kita kebawa-bawa. Temennya siapa sih itu? Lagunya Bugono. Kayak anak kita kan, anaknya siapa sih? Ono lagunya Bugono. Anaknya si Anu. Kalau temen yang baik kita kebawa-bawa baik, kita kebawa harum. Kalau temen yang kurang baik, kita pun kebawa kagak baik. Jadi makanya perhatikan, fanzur liman tawadada, perhatikan kepada siapa engkau menjalin hubungan. Pilih teman-teman yang baik, yang bisa membangkitkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa membuat kita semangat beribadah kepada Allah. Teman, gimana Ustaz? Cukup? Pak Ketua namanya enggak? Cukup? Bagi bol. Bang Mak kali Bang Mak. Kiai namanya enggak? Cukup? Setopi kali? Cukup? Jelas itu ya? Hah? Apanya? Bukan seperti kerabat, bukan. Sorok gitu. Jadilah kamu dengannya menjadi kerabat. Bukan seperti, bukan. Emang jadi kerabat beneran. Makanya kan kita sering dapat riwayat tuh, nanti begitu di kuburan kita ditanya, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ditanya kan. Itu nyautnya bukan saudara saya Ustadz Imron, Maryam, bukan. Saudara saya orang-orang muslim, orang-orang soleh, itu saudara saya. Lah kalau kita menjalin hubungan kerabat sama orang-orang yang kagak baik gitu, ntar ngakunya begitu, saudara saya Fir'aun, Korun gitu. Begitu Ustaz, kan ditanya, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Jadi bukan seperti saudara, bukan seperti kerabat, tapi memang menjadi kerabat. Makanya biar kata kita semua ini berasal dari tempat-tempat yang berbeda, dari yang paling jauh sampai yang paling dekat, karena kita berada di satu majelis, maka kita semua saudara. Begitu Ustaz, kita semua saudara. Bahkan dari dulu Rasul udah bilang al muslim akhul muslim. Yang namanya muslim ya saudaranya muslim. Muslim itu saudaranya muslim lain. Kita saudara Bang Kenjon, ya saudara kita. Sama Bang Hendrik, saudara kita Bang Hendrik. Makanya jangan malu-maluin. Udah tuh. Makanya karena kita saudara, nolonginnya, bantuinnya nggak pakai perhitungan, sama saudara. Sama saudara. Nah kalau sama saudara kasih masih perhitungan juga mah bukan saudara namanya. Gimana Pak Rahmat? Cukup udah jelas. Yang pertama ya, pilih teman yang baik. Jangan sampai salah. La takun fi akhdika lid dunya kahati bilailin. Ma yadri ma yaqa'u biyadihi. La takun fi akhdika lid dunya kahati bilailin. Jangan sampai
kamu menjadi dalam pencarianmu terhadap dunia, dalam pengambilanmu terhadap dunia, kahati bilailin, seperti orang yang nyari kayu bakar di malam hari. Kahatibi, seperti orang yang mencari kayu bakar lailin, di malam hari. Jangan sampai dalam kita hidup di dunia ini, di alam dunia ini, seperti orang yang nyari kayu bakar di malam hari. Jangan bayangin sekarang Mamanta, kalau sekarang orang ngobor aja, itu ngobor kodok kek, ngobor lindung kek, itu udah ada petromak di palanya. Petromak ya, udah ada lampu senternya di palanya. Kalau sekarang gitu. Kalau dulu emang namanya nyari kayu bakar malam-malam itu ngandelin sinar bulan doang, udah cahaya bulan doang. Kalau lagi terang ya kelihatan, kalau lagi gelap ya nggak kelihatan. Jangan bayangin sekarang, jangan. Jangan sampai kamu menjadi dalam pengambilanmu terhadap dunia seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Ma yadri ma yaqa'u biyadihi. Dia tidak tahu apa yang dipegang oleh tangannya. Tuh, kirain kirain lindung, pas dirogoh ular. Kirain duren, pas dicomot pala. Kagak ada badannya. Udah tuh. Jangan sampai kamu menjadi di alam dunia ini seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Dia tidak tahu apa yang dia pegang di tangannya. Inni aroka fi tasarrufatika kahati bilailin. Sesungguhnya aku melihat dirimu dalam semua aktivitasmu seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Fi lailatin zulma'a la qamara fiha wala dhau'a ma'ahu. Di malam yang gelap gulita, tidak ada bulan padanya dan tidak ada cahaya bersamanya. Kebanyakan kita ini dalam aktivitas kita sehari-hari kayak orang kegelapan, nggak tahu tuntunannya, nggak tahu arahnya, nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh kita kerjain, mana yang kagak. Kebanyakan kita begitu. Ujung-ujungnya secomot-comotnya, seambil-ambilnya. Mau ini halal ge, mau haram ge, yang penting punya duit gitu. Kayak orang kagak kegelapan. Kebanyakan kita begitu, seambil-ambilnya aja. Gimana itu, Bang Adi? Jelas? Bang Pudin nambahin nggak? Cukup? Pak Ketua kali? Cukup? Kadang kagak mikir-mikir lagi, ini kerjaan yang saya kerjain dibolehkan oleh agama apa enggak? Ini yang saya lagi kerjain halal atau haram? Kadang nggak mikir lagi, kadang-kadang. Yang penting punya gaji dulu dah, punya gaji. Apa Pak Rahmat? Sekalinya kerjanya halal, usahanya halal, dagangnya halal, kagak tahu kewajibannya.
Ini kalau usaha saya segini udah wajib kena zakat apa belum? Kalau dagangan saya udah segini banyaknya udah wajib kena zakat apa belum? Ntar keuntungannya kudu saya pakai semua apa sebagian harus saya infakkan? Kan nggak tahu itu. Apa tahu mah tahu kali. Tahu mah tahu gitu, cuma kagak dipakai. Kebanyakan kita begitu. Dalam menjalani kehidupan kagak tahu tuntunannya. Gimana sih caranya kerja yang sesuai dengan tuntunan agama? Gimana sih caranya usaha yang sesuai dengan tuntunan agama? Gimana sih caranya dagang yang sesuai dengan tuntunan agama? Kadang-kadang kagak mau ngeh itu. Ingat, tuntunan Allah bukan cuma masalah sholat doang, bukan masalah puasa doang, bukan masalah zakat doang. Keseharian kita pun harus sesuai tuntunan. Ketika bergaul sama keluarga, tuntunannya kayak apa sih? Ketika bergaul sama tetangga, tuntunannya gimana? Bergaul di masyarakat harusnya apa yang kita kerjakan? Semuanya ada tuntunannya. Cuma kan jarang yang mau belajar tentang itu. Tuntunan kita sehari-hari jarang banget. Makanya tadi kita ini ibaratnya kayak orang nyari kayu bakar malam-malam. Udah, mana gelap, nggak ada cahaya, secomot-comotnya sama keluarga selagu kita, sama tetangga selagu kita, sama masyarakat selagu kita. Udah tuh, kebanyakan kita begitu. Wa huwa fi ramlatin katirotid dagli wal hasyarotil qatilati fayushaku ayaktulaka syai'un minha. Ya, ngapain lagi? Jepret. Pilok nggak kuat ini listriknya. Dalam, yang di dalam. Nggak kuat ya Mosan ya? Naik daya ini Mang Didi. Mang Didi, mana Mang Didi? Udah tuh. Wa huwa fi ramlatin katirotid dagli. Dan dia berada di rawa katirotid dagli. Lah, itu ngapa dimatiin? Yang banyak semak belukarnya. Wal hasyaratil qatilati,
dan hewan-hewan berbisa yang mematikan. Ular berarti ya. Hasyaratil qatilati, dia berada di rawa yang banyak semak belukarnya dan banyak ular-ular berbisa yang mematikan. Udah kelihatan itu yang belakang? Kelihatan? Fayushaku ayyaktulaka syai'un minha, maka dikhawatirkan hewan itu akan terbunuh, hewan itu akan membunuhmu. Ayyaktulaka syai'un minha, maka dikhawatirkan, ditakutkan bahwa hewan-hewan berbisa itu akan membunuhmu. Udah. Makanya penting jadinya buat kita belajar bagaimana tuntunan dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai kata kita kita udah bener banget jalanin hidup, ternyata apa yang kita kerjakan selama ini belum sesuai dengan tuntunan. Ujung-ujungnya itu bikin kita celaka. Belajar tuh yang jadi pengusaha, yang punya usaha, belajar bagaimana caranya jadi pengusaha yang sesuai tuntunan. Yang dagang, belajar bagaimana caranya dagang yang sesuai tuntunan. Yang kerja, belajar bagaimana cara kerja yang sesuai tuntunan. Yang ngajar, belajar bagaimana cara ngajar yang sesuai tuntunan. Yang tukang khutbah, belajar caranya khotib sesuai tuntunan. Yang jadi ustadz, belajar cara jadi ustadz yang sesuai tuntunan, agar kita nggak celaka. Udah tuh. Kun fi tasarrufatika ma'asyamsit tauhidi wasyar'i wat taqwa. Kun fi tasarrufatika, jadilah dalam semua aktivitasmu ma'asyamsit tauhidi, bersama cahaya tauhid. Yang pertama, dalam menjalani kehidupan ini yang harus kita tanamkan ketauhidan di hati kita, bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya atas kehendak Allah dan ditetapkan oleh Allah. Itu yang pertama, tanamkan itu syamsut tauhid, cahaya tauhid di hati kita, tanamkan. Ini yang sekarang lagi rame, banjir di mana-mana, yakini bahwa ini semua memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yakini itu. Bukan karena bencana alam, bukan karena kiriman, bukan. Emang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa tanggal 4 Maret Bekasi banjir, begitu. Cukup udah. Syamsit tauhid, tanamkan cahaya ketauhidan di hati kita. Apa Mayat? Tapi insya Allah di sini mah nggak ada yang kebanjiran ya. Di sini.
Kalau di sini kebanjiran kita ngungsi ngajinya. Tanamkan itu, apapun yang kita alami semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Itu semua sudah takdir dari Allah. Itu semua terjadi atas kehendak Allah. Tanamkan cahaya tauhid dalam diri kita, dalam semua aktivitas kita. Jadinya nggak bakal ngeluh jadinya kalau begitu mah. Wasyar'i, dan tanamkan cahaya syara. Tadi tuntunan dalam kehidupan, kita cari ilmunya. Hukum-hukum syara kita pelajari sesuai dengan bidangnya masing-masing. Cahaya syara. Wat taqwa, dan cahaya takwa. Udah jelas kan itu ya? Cukup. Oke, namanya gak cukup. Selain tanamkan ketauhidan dalam hati kita, pelajari tuntunan-tuntunan kehidupan sesuai dengan bidangnya masing-masing, agar kita ini berjalan menjalani kehidupan tahu arah yang jelas, tahu tujuan yang jelas, nggak asal serada keseruduk karena kegelapan. Pelajari itu semua tuntunannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Udah cukup itu. Bang Sapik nanya, Bang Sapik. Hah? Lanjut. Fa inna hadhihi syamsa tamna'uka 'anil wuqu'i fi syabakatil hawa wan nafsi wasyaitoni wasyirki bil khalqi. Fa inna hadhihi syamsa, karena cahaya matahari ini tadi ya, cahaya tauhid, cahaya syara, cahaya takwa. Karena sesungguhnya cahaya matahari ini tamna'uka, akan menghalangimu, akan mencegahmu, anil wuqu'i fi syabakatil hawa, dari terjerumus ke dalam jebakan-jebakan hawa. Kalau kita nggak tahu tuntunan, kalau kita nggak takwa, kalau kita belum memiliki tauhid di hati kita, maka kita akan terjerumus ke dalam jebakan hawa, jebakan kepengenan kita. Dalam kehidupan ngapain aja yang kita duluin kepengenan kita. Bukan tuntunan yang kita kedepankan, tapi kepengenan kita yang kita duluin. Gimana Ustaz Topik? Nambahin nggak? Cukup? Lah ada Mang RT, kapan nyampe Mang RT? Jelas itu, nambahin nggak? Pak Ketua kali, Pak Ketua. Ustaz Diri, Kiai kali Kiai. Bang Ucok boleh Bang Ucok? Enggak. Mang Pudin? Jelas itu udah. Mang Mantang kali. Hah? Jebakan-jebakan keinginan. Contoh aja dah, paling gampangnya Ustaz Satiri jadi imam taraweh. Harusnya tuntunannya
sunnah-sunnahnya dia kerjain, iftitah dia baca, tasbihnya 3 kali dia baca, tasyahudnya lengkap dari awal sampai akhir dibaca. Cuma karena dia terjerumus dalam jebakan keinginan, udah dah, daripada kita baca semua ntar kagak dipakai lagi, ya udah sunnah-sunnahnya nggak kita baca dah begitu. Jadi terjerumus dalam jebakan keinginan. Kerja ujungnya begitu, yang penting dapat duit dah, mau itu halal mau haram, yang penting dapur ngebul, bini bisa salin besok lebaran begitu. Mau itu halal mau itu haram bodo amatan dah. Jadi dia lebih mengedepankan keinginannya dibanding tuntunannya. Udah tuh, yang dagang biar dah nipu-nipu dikit ge. Apa banyak nipunya? Biarin dah nipu-nipu dikit ge, yang penting dapat untung gede. Itu namanya terjerumus ke dalam jebakan keinginan. Dibuang tuntunan agama ini dan dia lebih ngikutin kepengenannya. Udah tuh, Mang Hasan jadi tukang aturan jam 8 udah masuk karena ngikutin kepengenannya, ujungnya datangnya jam 9. Udah gitu pas datang bukannya langsung kerja, ngopi dulu kan begitu. Itu namanya terjerumus ke dalam jebakan keinginan. Harusnya pagi-pagi pada berangkat aktivitas lagi, cuma karena ngikutin kepengenannya jadinya rebahan aja udah. Rebahan. Jelas tuh, itu namanya jebakan keinginan. Wan nafsi, dan jebakan nafsu. Wasyaitoni, dan jebakan sitoni. Dan jebakan setan. Wasyirki bil khalqi, dan jebakan syirik dengan makhluk. Udah tuh. Terus ini nih. Lah baru 1:30, masih lama. Tange. Apanya? Belum jelas. Emang perlu didantain Ustaz? Kita niatnya usolli sunnatat tarawihi rakaataini lillahi ta'ala, karena Allah, tapi ngerjainnya ngikutin kemauan jamaah. Itu namanya syirik dengan makhluk gitu. Didantain sih. Ya kalau emang ngikutin perintah Allah, jelas Allah perintahin rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, baca ayatnya tartil, baca tasbihnya pelan-pelan. Itu kalau ngikutin Allah. Cuma karena kita ngikutin makmum, jadinya buru-buru udah tarawehnya. Itu namanya syirik dengan makhluk. Ngerjainnya lillahi ta'ala, tapi dalam prakteknya karena makmum. Begitu Ustaz. Atau yang kerja padahal tuntunannya kita harus menjauhkan diri dari yang haram, cuma karena bos yang nyuruh, takut dipecat, takut di PHK, ujung-ujungnya haram-haram go kita kerjain daripada ntar dipecat sama bos. Begitu Ustaz. Aturan jam 12 kita johor,
jam 3 kita asar. Cuma karena kita lagi kerja, waktu istirahatnya mepet, atau mungkin kagak dikasih jam istirahat dari kantornya, ujung-ujungnya sholat ditinggal, johor ditinggal, asar ditinggal. Itu namanya syirki bil kholqi, syirik dengan makhluk, gitu Ustaz. Jadi lebih takut sama bos dibanding sama Allah. Jelas ya? Didantain sih. Lebih takut ditinggal makmum dibanding ngikutin tuntunan Allah. Makanya saya mah tarawih mendingan ngikutin tuntunan meskipun jamaahnya banyak gitu. Ya banyak kan, lebih dari 3 udah banyak hitungannya. Kalau emang kita ngikutin tuntunan Allah, begitu bos nyuruh ngerjain yang dilarang agama, saya mah bos mendingan tetap di sini tapi ngerjain yang halal-halal aja, begitu. Mendingan saya berhenti daripada saya ngerjain yang haram, begitu. Kudunya. Tapi kan itu sering kita kalah. Itu namanya syirki bil kholqi, musyrik dengan makhluk. Makanya ada kiai yang kagak jadi masuk surganya kan begitu. Begitu ditanya malaikat, kiai dulu di dunia punya istri berapa? 1, malaikat gitu kan. Emang kenapa? Saya takut sama bini saya. Nggak jadi masuk surganya itu. Lebih takut sama bininya dibanding sama Allah. Canda tuh, canda, anekdot. Apaan? Udah tuh ya. Itu namanya musyrik atau syirik dengan makhluk, Ustaz. Jadi lebih takut sama atasan kita dibanding dengan Allah. Lebih takut sama masyarakat dibanding sama Allah gitu. Tuntunan Allah dikalahkan demi memuaskan orang lain gitu. Syirik dengan makhluk. Jelas sudah? Jelas. Usolinya malillahi ta'ala, usolinya. Ngerjainnya karena kagak enak sama jamaah nih, kalau kelamaan ntar jamaah pada pulang ini gitu. Itu syirki bil kholqi. Udah tuh. Idza kana tauhidu bibabid dari wasyirku dakhilad dari fahuwan nifaqu bi'ainihi. Apabila tauhidnya ada di luar rumah dan syiriknya berada di dalam rumah, itulah munafik yang sesungguhnya. Gimana Bang Adi? Manggut-manggut aja kayak paham. Apabila keadaan tauhidnya ada di dalam rumah dan tauhidnya berada di luar rumah dan syiriknya berada di dalam rumah, itulah munafik yang sesungguhnya. Jelas itu udah, paham mantap. Paham guru yang paham. Udah itu jelas. Ya tadi itu
ngomongnya lillahi ta'ala, tapi padahal aslinya karena makmum. Waihak, celaka dirimu, anta lisanuka yattaqi wa qalbuka yafjuru. Anta lisanuka yattaqi, kamu itu lidahmu bertakwa. Kalau ngomong sampai ke orang bener banget udah. Apa mak? Lidahmu bertakwa. Hah? Iya, kalau ceramah kita sampai bengong-bengong dengernya apa sih ini katanya. Anta lisanuka yattaqi, lidahmu mah takwa banget wah. Kalau lagi ceramah, lagi khutbah, ngeramahin orang, wah. Lagi ngajarin orang, wah. Lagi ngimamin, wah. Apa Ustaz? Lagi nasihatin bini, lagi nasihatin anak, kayak orang bener banget udah. Udah tuh. Orang maneng mau lebaran begini udah apa, tenang-tenang aja. Ntar gua kalau ada rezekinya mah Allah kirimin gitu. Kalau ngomong mah lidahmu bertakwa. Tadi tuh tauhidnya di luar rumah. Kalau dilihat tampilannya, wah, pakai gamis, pakai sorban, pakai jas, pecinya miring kan gitu. Atau tadi tuh kalau lagi bilangin orang, nasehatin orang, lagi bilangin bini, lagi nasehatin anak, sampai kayak orang bener banget udah. Lisanuka yattaqi, memang lidahmu bertakwa, wa qalbuka yafjuru, tapi hatimu tapi hatimu sangat lacur. Lacur. Apa sih Ustaz kalau bahasa kitanya lacur? Ya, buruk dah ya begitu. Serba salah gimana? Itu mah lacur kuda. Lacur kuda iya ada serba salah. Biasanya kalau ngatain fajir apa? Fajir. Hah? Kalau ngartiin fajir apa? Orang kagak bener kan? Lidahnya takwa banget, tapi hatinya kagak bener. Lidahnya takwa, tapi hatimu terus melawan Allah. Kagak bener. Makanya orang kita tanya, Bang Pajar, ini Pajar yang artinya subuh apa Pajar yang artinya badar? Udah tuh. Lidahmu takwa, tapi hatimu selalu melawan Allah. Lisanuka yashkuru, lidahmu bersyukur, wa qalbuka ya'taridu, tapi hatimu menentang. Lidahnya mah alhamdulillah ya Allah, hatinya mah timbang segini. Lidahnya bersyukur,
Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas anugerah. Status doang begitu. Hatinya tibang segini dah. Dikit amat sih. Apa Ipul? Lidahmu bersyukur, tapi hatimu menentang. Kagak terima. Kayak saya tanya nih, kalau saya tanya, ini gimana, terus apa enggak? Terus, mulutnya terus. Hatinya gitu. Aduh. Waihak, celaka dirimu. Tadda'i annaka abduhu. Kamu mengaku annaka abduhu, bahwasanya kamu hamba Allah. Saya kan hamba Allah. Kalau infak tulisin hamba Allah gitu. Kamu mengaku bahwasanya kamu hamba Allah. Wa tuti'a siwahu. Tuti'u boleh ya. Wa tuti'u siwahu. Tapi yang kamu patuhi orang lain. Tadi tuh lebih mau ngikutin kemauan makmum, lebih mau ngikutin kemauan bos, lebih mau ngikutin kemauan atasan. Ngakunya hamba Allah, tapi yang dipatuhi bukan tuntunan Allah, bukan perintah Allah, yang diikutin kemauan orang-orang. Ngakunya hamba Allah. Celaka dirimu. Kamu mengaku bahwasanya kamu hamba Allah, tapi yang kamu patuhi selain Allah. Makanya kalau kata Bang Makma, kita pegang panas, kita buang emang butuh. Kita ikutin, kita tahu itu salah, kagak diikutin, emang butuh. Apa ya, Dik? Apalagi Ramadan begini kan lumayan. Kalau semalaman ngalamin terawih kan 100.000, sebulan 3 juta kan lumayan. Kita kagak ikutin, ntar kagak dipakai lagi gitu kan. Kamu mengaku kamu hamba Allah, tapi yang diikutin, yang dipatuhin selain Allah, gimana? Tauhidnya cuma di luar doang, tapi dalamnya syirik gitu. Itulah fahuwan nifaqu bi'ainih, itulah orang munafik yang sesungguhnya. Apa sih topik? Ini mau saya bacain doang. Dipakai ya alhamdulillah, kagak ya syukur gitu. Apa Ustaz? Dalam semua hal ini ya, bukan cuma Ustaz doang, bukan. Semua, dalam segala hal. Kalau kita lebih mematuhi yang lain dan melepas, meninggalkan tuntunan Allah, berarti kita masih munafik. Lau annaka abduhu alal haqiqati la'adaita fihi wa walaita fihi. Kalau seandainya kamu itu betul-betul hamba Allah secara hakiki, lau annaka abduhu alal haqiqati, kalau seandainya kamu betul-betul hamba Allah secara hakiki,
la'adaita fihi wa walaita fihi. La'adaita fihi, kamu pasti akan meninggalkan sesuatu di jalan Allah dan mengerjakan sesuatu pun di jalan Allah. Ini biasanya kita baca nih dalam doa kunut, fa innahu la yadillu apa Mang Sarid man, hah? Ilok doa lu kagak hafal. Innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait. Itu adaita wa walaita. Udah tuh. Jelas. La adaita fihi wa walaita fihi. Kamu akan meninggalkan sesuatu di jalan Allah dan mengerjakan sesuatu di jalan Allah. Apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita tinggalkan, semuanya mengikuti tuntunan Allah. Kalau memang kita hamba Allah yang sejati. Terus ini nih. Terus. Masih lama kan ya? Gimana Ustaz? Terusin apa jangan? Intahizu wagtanimu babal hayati madama maftuhan an qaribin yughlaqu ankum. Intahizu, bangkitlah, wagtanimu babal hayati, dan manfaatkan pintu kehidupan, madama maftuhan, selama masih terbuka. Mumpung kita masih hidup, manfaatin waktu kita, umur yang Allah berikan buat kita, manfaatin buat kebaikan. Jangan banyak yang kita buang sia-sia, manfaatin. Bangkitlah, jangan rebahan aja, ayo bangkit, manfaatin kehidupan kita. Jangan malas-malasan aja, ayo bangkit, manfaatin usia kita, manfaatin umur kita, selama itu masih terbuka. An qaribin yughlaqu ankum, tidak lama lagi itu akan ditutup dari kalian. Apalagi yang udah tua-tua. Manfaatkan nih, mumpung masih hidup, dikasih nikmat hidup oleh Allah, dikasih nikmat sehat oleh Allah, dikasih nikmat kaya oleh Allah, dikasih nikmat senggang oleh Allah. Manfaatin itu. Dikasih nikmat muda oleh Allah, manfaatin. Isi dengan kebaikan, isi dengan hal-hal yang manfaat. Bukan malah dibalik, dasar masih muda ini, ntar aja bener aja kalau tua aja. Jangan pepatah, jangan. Manfaatin, mumpung masih muda. Ntar kalau udah tua, pengen ngaji tiap malam, udah masuk angin mulu kan gitu, udah tua. Pengen duduk rada lamaan, kaki udah sakit mulu. Mumpung masih muda, mumpung masih hidup, manfaatin. An qaribin yughlaqu ankum, tidak lama lagi itu akan ditutup dari kalian. Igtanimu af'alal khairi, manfaatkan perbuatan-perbuatan baik.
madumtum qadirina 'alaiha, selama kalian masih mampu mengerjakannya. Ayo, mumpung masih mampu nih. Sholat diri setengah jam masih mampu, ayo kerjain, mumpung masih mampu. Apa mantap? Kemarin geningan kita sholat tasbih 1 jam masih kuat, kuat pada kegebrasan kaki ya. Hah? Manfaatkan perbuatan baik selama kalian masih mampu mengerjakannya. Ntar kalau udah tua pengen ngaji kemana-mana kudu ada yang nganterin. Apalagi mata udah kurang awas, naik motor sendiri ngeri kan gitu. Mumpung masih pada sehat, umur masih dikasih oleh Allah, masih pada muda, manfaatin itu. Jangan sampai yang ada di musola yang tua-tua lagi, yang tua-tua lagi. Yang ada di masjid yang tua lagi, yang tua lagi. Yang muda-muda cuma nenteng-nenteng beduk doang. Hah? Manfaatin tuh, mumpung kita masih muda, masih kuat, ngerjain kebaikan masih kuat. Igtanimu babat taubati, manfaatkan pintu taubat. Wadkhulu fihi, masuklah ke dalamnya. Madama maftuhan lakum, selama pintu itu masih terbuka untuk kalian. Ayo, mumpung masih tobat, mumpung masih terbuka pintu tobat, segera kita tobat kepada Allah. Apa Mang Injon? Manfaatin. Manfaatkan pintu tobat selama pintu itu terbuka untuk kalian. Iktanimu babad du'ai, manfaatkan pintu doa. Fahuwa maftuhun lakum, maka karena itu masih terbuka untuk kalian. Apa ya? Rokok saya masih sebungkus lagi semuanya. Masih cukup dan sampai sahur mah. Manfaatkan pintu doa karena itu masih terbuka untuk kalian. Iktanimu baba muzahamati ikhwanikumus solihina, manfaatkan pintu berkumpul dengan kawan-kawan kalian yang baik. Mumpung masih bisa kumpul sama teman-teman yang baik, manfaatin. Manfaatin dong, mantap. Fahuwa maftuhun lakum, karena itu masih terbuka untuk kalian. Dah. Jelas itu dah. Ustaz Satiri, jelas sudah. Bang Mak namanya nggak cukup. Kiai kali Kiai. Yang mana? Iya.
kita pakai prinsip Bang Ucup, kalau lagi khutbah, khotib berwasiat khususnya untuk diri khotib sendiri begitu. Jadi sambil kita nasihatin orang, misalkan namanya kita bos, punya anak buah, lagunya kagak semenggah, kita pengen tegur, emang lagu kita begitu masih gitu kan. Udah kita nasehatin anak buah kita sambil kita arahin buat diri kita juga. Ini kita sama-sama belajar ini mah gitu. Jadi kita nasehatin anak kita, dalam hati kita niatin ini buat nasehatin diri kita juga begitu. Ya, emang kita sadar bahwa kita belum bisa ngerjain itu. Makanya tadi kita pakai prinsip khotib. Jadi nasehatinnya buat diri kita dan buat orang lain gitu. Niatnya begitu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi nasehatin diri kita dulu sambil nasehatin orang lain. Kalau dulu Buya prinsipnya kayak orang nunjuk. Orang nunjuk gimana? Mau Buwono. Yang ke depan 1, yang ke kita 3. Itu prinsip nunjuk. Jadi sambil kita nasihatin anak kita arahkan nasihat itu buat diri kita juga. Jadi di dalam hatinya niatnya begitu Bung Mak. Kalau begitu namanya nggak kena pasal ini nggak. Apa? Begini nunjuknya? Masa begini nunjuknya? Ada kok begini. Tetap aja kita malah banyakkan lagi ke 4. Begitu, niatin di hati. Kalau kita nasihatin orang, di hati kita niatin ini juga buat nasihat diri kita gitu. Biar nggak kena pasal ini. Lidahnya takwa tapi hatinya fajir, hatinya belum baik gitu. Dah, jelas itu dah cukup. Jadi nggak apa-apa Ustaz Satiri jadi khotib juga nggak apa-apa begitu. Yang penting usi nafsi wa iyyakum gitu. Aku berwasiat khusus untuk diriku dan untuk kalian. Jadi nasihatnya buat diri kita dulu. Niatnya begitu. Udah cukup. Sebelum saya tutup ada lagi kali? Pak Rahmat kali, Pak Rahmat? Enggak. Sabadun. Setopik kali? Enggak, cukup. Bang Ibul. Fiqhul lisan wa amalul qalbi. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.